Gurun Sahara membentang di wilayah utara setengah dari Afrika. Lautan pasir yang begitu luas, ini adalah gurun panas terbesar di bumi, menyebar lebih dari 9 juta kilometer, lebih besar dari Amerika Serikat, hampir seukuran Tiongkok, dan membuat Eropa terasa kecil. Bahwa dari orbitnya, ia mendominasi benua seperti bekas luka emas. Alam tandus yang terasa abadi seolah-olah sudah ada dengan cara ini, seolah-olah sudah selalu menjadi pasir dan batu. Namun kenyataannya adalah lebih aneh, lebih dramatis dan tak terhingga. Di bawah bukit pasir terletak sejarah tersembunyi. Sahara tidak selalu menjadi gurun. Di dalam pasirnya terdapat sisa-sisa sungai, danau, hewan, dan manusia yang berkembang jauh sebelum gurun ini lahir. Sahara bukanlah sebuah tempat gurun yang abadi. Ini adalah landscape yang terus berubah, telah berganti-ganti antara kesuburan dan kehancuran dalam siklus yang berlangsung selama ribuan tahun. Penemuan arkeologis dan bukti fosil menunjukkan bahwa Sahara dulunya adalah tanah hijau subur yang kaya akan kehidupan. Transformasi dari sabana yang rimbun menjadi gurun panas terbesar di dunia ini merupakan salah satu bab paling menarik dalam sejarah iklim dan manusia di bumi. Salah satu keajaiban masa lalu Sahara berada di Gurun Tenere, wilayah gurun di Sahara Tengah Selatan. Wilayah ini mencakup dataran pasir yang luas, membentang dari Niger timur laut ke Chad barat. Jauh di bawah pasir, mengungkapkan masa lalunya, kerangka ikan, tulang buaya, atau bahkan sisa-sisa manusia yang dikubur dengan perhiasan dan peralatan. Ini bukan anomali, mereka adalah pecahan dari dunia yang pernah ada sebelum Sahara menjadi gersang. Fosil kuda Nil, gajah, dan jerapah telah ditemukan di mana saat ini hanya pasir dan bebatuan bertahan. Ribuan tahun yang lalu, selama apa yang disebut para ilmuwan sebagai periode lembab Afrika, sekitar 10.000 dan 5.000 sebelum Masehi, hujan monsun meluas ke utara, mengubah hamparan gurun yang luas menjadi padang rumput, sungai, dan danau. Pencitraan satelit dan studi sedimen menunjukkan jejak jalur air purba, termasuk apa yang tampaknya merupakan danau besar yang ukurannya sebanding dengan Laut Kaspia saat ini. Lingkungan yang subur ini mendukung kehidupan hewan, tumbuhan, dan komunitas manusia purba. Bukti arkeologis pemukiman manusia. Penggalian di seluruh Sahara mengungkapkan bahwa manusia prasejarah berkembang pesat di tanah yang dulunya hijau ini. Seni cadas yang ditemukan di dataran tinggi Tansili Al-Ajer di Aljazair yang berusia ribuan tahun, menggambarkan pemandangan gajah, jerapah, sapi, dan bahkan orang-orang yang berenang. Gambaran yang tak terbayangkan di lingkungan gurun saat ini. Catatan estetik ini menunjukkan landscape yang penuh dengan sungai dan satwa liar, peralatan batu, pecahan tembikar, dan sisa-sisa desa kuno semakin membuktikan bahwa Sahara adalah rumah bagi masyarakat manusia yang berkembang pesat, yang mempraktikkan berburu, memancing, dan akhirnya mengembala. Sahara menyembunyikan masa lalunya
alat penelitian modern telah memberikan kita penglihatan melampaui permukaan. Satelit mengorbit tinggi di atas mendeteksi tanda-tanda samar sungai purba tidak terlihat oleh mata manusia. Radar menembus pasir dan mengungkapkan saluran diukir oleh aliran air. Penemuan fosil kehidupan purba selain artefak, fosil memberikan bukti mencolok tentang kesuburan Sahara. Sisa-sisa fosil hewan air seperti ikan, buaya, dan bahkan paus telah ditemukan di area yang kini tertutup pasir, misalnya di Wadi Al-Hitan atau Lembah Paus di Mesir. Para ilmuwan menemukan fosil paus purba yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut pernah terendam di bawah lautan luas. Fosil kuda Nil, kerbau, dan antelop di seluruh Sahara semakin mengungkapkan bahwa wilayah tersebut pernah mendukung ekosistem yang beragam. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, Sahara mulai mengering seiring pergeseran orbit bumi dan hujan monsun surut ke selatan. Padang rumput berganti menjadi bukit pasir dan sungai-sungai menghilang. Orang-orang yang dulunya hidup makmur di Sahara terpaksa bermigrasi. Banyak yang pindah ke lembah Nil, tempat mereka berkontribusi pada kebangkitan peradaban Mesir kuno. Saat ini Sahara berdiri sebagai gurun yang ekstrim, tetapi catatan arkeologi dan fosilnya mengingatkan kita bahwa bentang alam dapat berubah drastis seiring waktu. Sahara yang dulunya hijau menawarkan pelajaran penting tentang pergeseran iklim, adaptasi manusia, dan keseimbangan ekosistem yang rapuh. Apa yang dulunya merupakan tanah yang subur yang mampu menopang kehidupan, kini menjadi simbol kekeringan. Menggarisbawahi betapa dalamnya kekuatan alam membentuk jalannya sejarah. Apa yang tersembunyi sekarang di bawah pasir adalah buktinya dunia hijau. Gurun ini adalah tempat di mana waktu itu sendiri bergeser, di mana setiap bukit pasir mungkin pernah menjadi tepi danau, di mana masing-masing dataran tinggi mungkin pernah bergema dengan panggilan kuda Nil atau suara anak-anak. Sahara bukan hanya sekedar penghalang panas antara Mediterania dan Sahel. Ini adalah sebuah brankas ruang bawah tanah yang telah disegel, bukti adanya seluruh dunia. Setiap fosil, setiap pecahan tembikar, setiap ukiran di batu adalah suara dari Sahara hijau berbisik melalui waktu. Bukit pasir mungkin mencoba mengubur mereka, tetapi sains dan teknologi membawa mereka kembali. Namun gurun ini tidak menjadi kosong. Kelompok nomaden beradaptasi dengan kondisi yang lebih keras. Di antara mereka terdapat nenek moyang suku Berber, penduduk asli Afrika Utara yang menjadi penghuni gurun dan pedagang yang terampil. Sahara juga berfungsi sebagai koridor kontak antara Afrika Sub-Sahara dan peradaban Mediterania yang mempengaruhi perdagangan, budaya, dan penyebaran teknologi. Sejak milenium pertama Masehi, Sahara menjadi pusat perdagangan Trans-Sahara. Kafilah unta mengangkut emas, garam, gading, dan budak melintasi gurun, menghubungkan kerajaan-kerajaan seperti Ghana, Mali, dan Songhai di Afrika Barat dengan pasar-pasar Afrika Utara dan Mediterania. Suku Tuareg, masyarakat nomaden yang berbahasa Berber, memainkan peran sentral sebagai pemandu dan pedagang. Budaya mereka sangat dipengaruhi oleh kehidupan di gurun. Oasis seperti Timbuktu, Gadames, dan Siwa menjadi pusat perdagangan, pembelajaran, dan budaya. Pada abad ke-19 dan ke-20, kolonisasi Eropa mengubah peta politik Sahara, membagi gurun menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai Prancis, Spanyol, dan kemudian negara-negara Afrika Utara yang baru merdeka.
Kehidupan nomaden tradisional semakin dibatasi oleh perbatasan dan sistem negara modern, meskipun banyak komunitas yang melanjutkan praktik-praktik lama mereka. Penduduk Sahara modern mencakup beragam kelompok: Tuareg, Sahrawi, Berber, Arab, dan berbagai komunitas sub-Sahara. Meskipun banyak yang masih mempraktikkan nomadisme, mengembalakan unta dan kambing, sejumlah besar telah menetap di kota-kota kecil, mengandalkan perdagangan, pariwisata, dan tenaga kerja upahan. Konflik politik, pengurunan, dan perubahan iklim menghadirkan tantangan bagi kehidupan di wilayah tersebut. Tetapi tradisi budaya tetap kuat. Gurun saat ini bukan hanya simbol keindahan alam yang keras, tetapi juga ketahanan dan adaptasi penduduknya. Sejarah Sahara merupakan bukti ketahanan manusia dari tanah hijau yang pernah dihuni oleh petani dan pengembala purba, menjadi persimpangan perdagangan dan budaya, hingga kini menjadi ruang di mana tradisi bertemu dengan modernitas. Sahara selalu lebih dari sekedar gurun yang kosong. Sahara telah dan tetap menjadi landscape hidup yang dibentuk oleh mereka yang menghuninya.